abdin khairan ja'ala minahu fi nafsi. Apabila Allah menghendaki hambanya menjadi baik, sukses, modal sukses itu apa sih? Modal berupa uang, materi, atau yang lain. Maka Allah jadikan kekayaannya finansi ada dalam jiwanya, mentalnya. Orang sukses, orang kaya, orang mampu mandiri, itu kalau menurut Kanjeng Nabi lebih karena mentalitasnya. Modal nanti. Kalau mentalitas sudah oke, dia ulet, tahan bantingan, pekerja keras, pantang menyerah, punya skill, jujur, amanah, sehingga dipercaya orang lain. Nah, kalau orang punya modal kayak begitu, menuju sukses kaya itu gampang. Kaya itu lebih karena nafsi, karena mental. Anak atau menantu diberi modal 1 juta, tapi mentalnya mental konsumtif, boros, dan nggak bisa nyakal modalnya nggak itu, yaitu genggak gemi. Paling setahun ya ludes 100 juta. Tapi anak menantu yang punya mental top itu, modal mentalnya top sudah, itu sama bayi duit 10.000, setahun jadi jutaan. Bayi duit 50.000, mikir dia, kenapa 50.000? 1 liter 10.000 tak tukar, rolas tak tukar minyak, sekian tak tukar bumbu, yang lain tak tukar pohon atau gedang, yang lain nanti tak tukar tepung, yang wajan nyilih moropo. Ya kan itu, kita iso jadi gedang seket, iso jadi gedang seket atau lebih. Ya, dijual 1.500-an, atau dijual biru. Nah, ini kalau tuku gedang kok tepungnya turun teh, lengonnya turun. Pokoknya orang sukses itu karena mental. Baru kalau sudah punya mental, monggo didukung modal lebih baik. Enggak didukung modal pun urip. Nah, mentalitas apa yang perlu dipersiapkan? Ulet, tahan bantingan, pekerja keras, nggak gampang lembek, lalu nyonjau, jujur, amanah, terus fair, terbuka untuk membangun kepercayaan dari orang lain. Udah, pokoknya sudah punya itu, apalagi ditambah skillnya juga bagus, nyaman. Kita bisa mau kopi dong. Tapi nggak apa-apa, kamu pilih kan. Waktu tahu fi qalbi, dan Allah jadikan ketakwaannya di dalam hati, nggak di dalam penampilan. Dia Islami pol. Tapi menurut saya dia sadar betul takwa apa enggak itu urusan hati. Nah, perkara penampilan, kalaupun dia dagang di kalangan kaum milenial, ya dandannya, gaya bicaranya kayak anak-anak milenial. Nggak berarti oh tiba-tiba Gus, tiba-tiba habaib, tapi dandanannya biar bisa membaur. Itulah modal untuk mendapatkan pasar, untuk merebut pasar. Takwa harus, tapi nggak perlu takwa dalam penampilan. Penampilan menyesuaikan situasi kondisi. Allah sallallahu alaihi wasallam. Teman dagang di lingkungan Madura, lu kudu iso basa Madura.
Dan kadang-kadang orang itu mengedepankan identitas. Wong dagang ning Papua, gelem gak gelem gawe gamis, gawe tasbih, gawe serban, itu yang dia tonjolkan. Yang Melayu wong Papua ra gelem tuku. Ya. Apa? Mental, lalu takwanya oke banget. Tapi apa? Lebih karena takwa di dalam hati. Sehingga bisa beradaptasi, bisa nyaman dalam situasi apapun. Dagangannya jadi laris. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran, jika Allah menghendaki hambanya menjadi tidak baik, jatuh bangkrut, melambat, sambat, remeh, ja'ala faqrahu baina ainai, maka Allah jadikan fakirnya ada di antara kedua matanya. Apa maksud? Mentalnya mental melarat. Sembarang barang dikongkon ngelamar arek. Apa diterima? Yang ada di sini nggak diterima. Lemah memang. Pesimis. Pada tamat kuliah S2, saya melamar dosen ITS. Yang ada di sini paling nggak diterima. Dikongkon dimodal iki 1 juta, dodol bakso. Kok nggak payu? Melarati ditulis. Wedi kuatir, pesimis. Nggak khusnudzon nang Gusti Allah. Nggak positif sehingga jadi lemah, jadi malas, minder. Gimana sukses mentalitasnya kayak begitu lembek. Sebetulnya kan saya merintis pondok berhasil itu bukan karena alim atau apa, ya karena ngotot aja. Kalau SBY punya rumus bersama kita bisa, saya punya rumus ngotot kita bisa. Manjada. Podo duwe dengkule. Nah, apa ini? Kaya itu karena punya mental mandiri. Terus itu penting banget. Kalau orang itu nggak punya mental kayak begitu, ngajar, berjuang, ngulang dirinya tetap dia kurang baik. Katanya kitab Qamutulian, orang tidak bekerja, tarkul amal, tarkul kasbi, imma toma'an wa imma hayaan, ya kan? Wa imma liajliti. Alasannya orang yang tarkul kasbi karena hayaan, bilang kukus ya, aku sarjana S1 ya, masuk daun, masuk purutani maju mopo, karena gengsi itu gak mau kerja. Apa? Jalan pintasnya ingin dapat duit dengan cara nggak usah malu-malu, nggak usah kehilangan muka, tapi dapat duit. Ngapusi, korupsi, nyolong, nyopet, lewat orang lain ngakali. Dengan begitu dia bisa menjaga mukanya, sarjana, nggak sampai kerja kasar-kasar. Tapi diam-diam dapat duit dengan cara yang tidak baik. Kalau orang itu nggak kerja karena tomat, apa mas gak kerja? Benar-benar orang sesuai. Itu akhirnya untuk mendapatkan duit dia minta. Dan kalau itu sampai jadi minta, nanti jadi ketua NU, jadi apa? Mengandalkan proposal. Nggak terbiasa mandiri. Nggak apa-apa kok kita bikin proposal, PW juga buat. Tapi setelah diminta, nanti dari Pemprov, kan Kiai ini ada jatah resmi dari APBD sudah diketok oleh DPR, tapi prosedurnya kan memang prosedur bukan karena kita nggak minta. Yang bikin pondok bergantung
proposal. Jadi mental koma. Nah, orang yang kayak begitu itu nanti berjuang nggak punya idealitas. Dia pragmatis. Ceramah pun ya ABS, asal bapak senang. Bukan karena kulil haqqo walau kana murun. Bukan dalam rangka balighu'anni walau ayah. Dia jawabannya nggak punya visi, nggak punya misi yang jelas. Wes pokok rame, karger, semudah akeh, gula balok amplop. Ya, nggak ada perubahan yang dia target di tengah-tengah masyarakat. Nggak baik itu tutulan aku. Dan bayi ma'ruf nggak menunggui, ojo diarani tutul aku, terus diarani papi tutul aku. Bayi ma'ruf ya alim, punya visi, punya misi, punya target, punya tujuan. Tujuan itu bisa lewat orang lain, bisa juga dieksekusi oleh dirinya sendiri. Dan ketika ada kesempatan mengeksekusi oleh dirinya sendiri, nggak masalah. Perkara jadi pejabat, dia nabi jadi pejabat. Abu Bakar Umar Utsman juga jadi pejabat. Halo, Raden Mata juga jadi pejabat, nggak masalah. Apa jual agama? Apa sama tahu niatnya? Kok tahu-tahu divonis jual agama babi? Selalu niatin wong. Terus bolong-bolong nggak usah ikut rame-rame soal Gus Wafik. Meneng wae selamat. Jadi andai Gus Wafik salah, yang berhak memanggil, minta tabayun, lalu nyuruh tobat, itu masyayikh sepuh. Ya, bukan Marzuki. Makanya di medsos karena aku menang. Kenapa? Bukan kelas saya menghakimi sesuatu. Ya, perkara Lirboyo memanggil, ini memang sudah seharusnya. Dan kalau Lirboyo memanggil, diluruskan, ya kan? Dinasihati, ini harus yang benar. Orang di pelosong manggil itu untuk diluruskan di benar. Dan dewa ismanut wae. Dan kalau sudah didhawuhi kiai wis manut, kiai wis apik gak apa-apa. Dewa wis aja ngamuk-ngamuk maneh. Kiai yang jauh lebih alim dari kita wis meneng. Pelosong meneng lah zaman sing nyinyir ae. Akhirnya zaman gak terima karo kiai pelosong barang. Terus ketemu pirang perkara zaman. Enggak terima karo kiai itu. Halo? Nanti ya? Ojo overlap lah. Offset itu. Kadang-kadang kita juga nggak fair. Ada ustadz lain yang mungkin kelompok tertentu memang pro dengan ustadz itu. Nyata-nyata bilang, dulu Nabi itu sesat. Sebelum dapat wahyu Nabi itu sesat. Sebelum dapat perintah agama Nabi sesat. Lahir itu Nabi sesat. Kalau kamu memperingati lahirnya Nabi, berarti memperingati lahirnya Nabi ketika sesat. Yang kau peringati kesesatannya. Yang ngono itu yo enggak dikabir-kabir dulu ya. Ngoneng ae. Halo. Enggak fair. Halo. Wis sing apik terang-terang ono aku geding NU ngono lho wis. Terang-terang ono bisa. Aku Wahabi ngono bisa terang. Benjel jelas. Lanang itu. Aja dikai samar-samar. Terus ada ustaz satunya. Ini ujian akhir semester. Ini
ujian akhir. Jelas-jelas ceramahnya Nabi tidak bisa mewujudkan rahmatan saat dia belum dapat wahyu. Mulai nikah sampai umur 40 tahun, dia memang jadi orang soleh. Tapi soleh membahagiakan istrinya, anaknya, keluarganya. Dan belum bisa soleh untuk umat. Sehingga mulai umur 0 sampai 40, dia nggak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Karena hanya soleh di lingkungan keluarga. Lalu dapat wahyu di Mekah selama 12 atau 13 tahun. Juga nggak bisa merealisasikan rahmatan lil alamin. Karena diganggu orang-orang kafir, ditekan orang-orang kafir. Jadi Muhammad nggak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Lalu ketika di Madinah dapat bantuan, support dari orang-orang kaya, anak-anak muda, gitu. Itu pun juga nggak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Karena tantangannya juga banyak. Waktunya nggak lama di Madinah. Jadi sampai mati si Muhammad belum bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Dan rahmatan lil alamin terwujud bukan karena nubuwat Muhammad, akan terwujud karena khilafatun nubuwah. Rahmatan lil alamin terwujud dengan khilafah, bukan dengan nubuwah. Itu nyenyek orang ini. Andai benar-benar khilafah, khilafah itu penerus, pengganti. Yang asli kanjeng Nabi, yang lain itu melanjutkan, menggantikan. Yang asli mubdal minhu kanjeng Nabi, yang lain khilafah itu andai ada, itu badal. Nah, sak top-topnya badal ya hanya bisa menjadi badal kul mingkul. Kalau badalnya nggak bisa, kalau mubdal minhunya nggak bisa mewujudkan rahmatal lil alamin, badalnya lebih tidak bisa. Ini ono badal lebih top timbang mubdal minhu. Romane ya. Badal kul mingkul kazuru kholidan waqab bilhul. Bakhud nablan muda. Bismillahirrahmanirrahim. Wes menengah ya. Comelok rame. Bukan domain kita. Kita juga nggak punya kapasitas. Hanya kita bertanya-tanya. Iki dipuli habis-habisan. Iki luwih nemen kok. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahhadahu fid dunya wa bassarahu 'uyubah. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, jadi soleh, sholatnya diterima, hatinya api sudah, akhlaknya semakin baik, semakin dekat Allah. Apa caranya membuat hamba itu semakin baik? Satu, Allah pahamkan orang itu di bidang agama. Nah sekarang satu-satunya kunci kebaikan sunnah Rasul itu semangat diikuti wal ngamu. Semangat ma'al gobloki summa ngamu. Semangat jihadnya oke. Giroh pembelaan pada Islamnya oke. Marah kalau Islam disinggung oke. Tapi lek tanpa ilmu itu mas, akhirnya sing bener barang dianggap salah. Krono kengamu, krono ada.
الله أكبر